Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Mega Aulia Sintaes. Saya dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang proposal ide bisnis saya pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ide bisnis yang akan saya jelaskan yaitu berjudul Kokopet. Mari kita bahas satu-satu poin-poin yang terdapat dalam proposal saya. Baik, kita masuk ke hal yang melatar belakangi mengapa saya ingin menjalankan ide bisnis Kokopet ini. Jadi, saya tinggal di pulau terluar Indonesia yang terletak pada bagian barat Provinsi Aceh, yaitu Pulau Simelu. Nah, di Pulau Simelu ini salah satu potensinya adalah kelapa. Jadi, setiap desa di Pulau Simelu itu terletak pada bagian pesisir. Secara otomatis, banyak kebun kelapa milik pribadi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, setiap bagian dari kelapa itu mempunyai nilai guna atau sangat fungsional. Mulai dari buahnya yang bisa dikonsumsi, atau daunnya yang bisa dijadikan anyaman, tulang daunnya yang bisa dijadikan sapu lidi. Jadi, pada ide bisnis saya ini, saya memanfaatkan salah satu bagian dari kelapa, yaitu sabut atau kulit kelapa. Nah, di Pulau Simelu, sabut dan kulit kelapa ini sangat melimpah dan belum ada produksi lanjut oleh masyarakat. Jadi masih dibiarkan sebagai limbah hasil panen. Bidang usaha yang ingin saya jalankan ini adalah bidang produksi kebutuhan atau kelengkapan dari perkebunan. Jadi, Kokopet ini itu berbahan baku utama dari limbah panen kelapa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di Simelu sendiri, bahan baku tersebut sangat melimpah dan mudah ditemui. Serta belum ada nilai jual, karena masyarakat kekurangan inovasi untuk mengelola hasil limbah tersebut. Jadi, kami berinisiatif memanfaatkan limbah tersebut menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi. Poin selanjutnya yaitu potensi produk, di mana hal ini menjadi alasan saya mengapa saya mengambil Kokopet sebagai ide bisnis. Hal yang pertama itu adalah peluang pada Kokopet ini jika dipasarkan di Simelu sangat luas, sangat besar, dan juga bahan baku yang tersedia sangat melimpah. Dan poin yang paling penting itu adalah di masa pandemi ini banyak masyarakat yang mulai bermunculan minat untuk berkebun di rumah. Jadi karena banyaknya aturan-aturan pemerintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengharuskan para pekerja untuk bisa bekerja dari rumah, membuat mereka diselimuti oleh kebosanan. Jadi banyak keluarga-keluarga atau pekerja-pekerja tersebut yang mulai berkebun di rumah, begitu. Poin selanjutnya yaitu adalah peluang pasar. Nah, saya melihat di ide bisnis ini ada 3 peluang pasar. Yang pertama adalah first production. Jadi, jika saya menjalankan bisnis ini, bisa dikatakan di Pulau Simelu saya adalah orang pertama yang memproduksi Kokopet dari sabut kelapa dan kembali dipasarkan pada pasar Simelu. Jadi saya adalah local person yang memproduksi Kokopet ini, gitu. Alasan yang kedua adalah there's no competition. Kembali ke alasan pertama, karena saya adalah produsen pertama, jadi belum ada pesaing di pasar. Bisa dikatakan saya memonopoli pasar Simelu untuk produk Kokopet ini. Alasan yang ketiga adalah easy to sell. Mengapa saya katakan mudah untuk dijual? Karena alasan sebelumnya bahwa di Simelu ini pada masa pandemik masyarakat ini mengalami peningkatan minat untuk berkebun. Jadi masyarakat membutuhkan media tanam, siap tanam, yang bisa memudahkan mereka untuk berkebun di rumah, gitu. Lanjut ke poin segmenting, targeting, dan positioning. Jadi pada poin segmenting, kami mengelompokkan
pada 3 kelompok konsumen yang akan menjadi sasaran pemasaran kami. Yang pertama itu adalah new farmer. Jadi kami ingin memberikan pengalaman berkebun kepada pemula agar tidak mengalami keributan dalam memulai perkebunannya gitu. Jadi Kokopet ini solusi banget gitu untuk para new farmer. Yang kedua adalah pekebun skala kecil hingga besar. Jadi kualitas tanah di Semulu ini itu termasuk kurang bagus dan belum siap pakai, harus melalui proses penambahan pupuk kompos, pupuk kotoran hewan dan juga lain-lain gitu. Jika menggunakan Kokopet, mungkin masalah mereka tentang kualitas tanah akan sedikit teratasi. Kemudian ada ibu-ibu pecinta tanaman hias. Nah, ini sebenarnya fokus penjualan kami, karena di Semulu ini ibu-ibu sekarang sedang dilanda demam tanaman hias. Mereka rela mengeluarkan kocek yang cukup untuk membeli berbagai jenis tanaman hias. Jadi mereka juga membeli tanah untuk kebutuhan media tanam. Namun tanah tersebut belum siap pakai sebenarnya, karena harus ada penambahan pupuk kompos yang seperti saya bilang tadi, yang seperti saya katakan di awal tadi. Jadi untuk ibu-ibu untuk memberikan kepraktisan cocok lah untuk Kokopet ini gitu. Kemudian untuk targetnya itu adalah all of farmer in Semulu Island. Jadi semua pekebun di Semulu itu adalah menjadi target pasar kami. Selanjutnya positioning. Jadi kami adalah produsen pertama yang memproduksi Kokopet ini untuk dipasarkan di Semulu. Secara otomatis masyarakat lebih mengenal yang pertama. Jadi cinta pertama itu sangat berkesan lah istilahnya. Secara otomatis masyarakat itu bakal loyal kepada yang pertama, karena kami adalah yang pertama mengenalkan Kokopet ini kepada masyarakat Semulu gitu. Jadi nilai lebihnya pada positioning itu karena kami adalah cinta pertamanya masyarakat dalam produk Kokopet gitu. Poin selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran. Nah, pada poin permintaan, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa di Semulu ini banyak para pekebun pemula dan juga ibu-ibu pecinta tanaman. Secara otomatis banyak permintaan pada tanah gitu. Nah, disinilah kami melihat peluang bagaimana caranya agar ada media tanam selain tanah yang bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh para pekebun tersebut. Jadi karena melihat bahan baku yang sangat melimpah dan tidak digunakan, maka kami termotivasi untuk menciptakan Kokopet ini sebagai alternatif lain para pekebun dalam berkebun gitu. Untuk poin penawaran, kami pastinya menyediakan stok untuk menghindari kosongnya stok ketika adanya permintaan. Tapi kami akan menyesuaikan penawaran dengan permintaan pada saat itu. Analisis kelayakan pemasaran. Untuk poin konsumen, target konsumen kami itu sebenarnya adalah para pegawai negeri sipil atau pekerja yang tidak memiliki banyak waktu untuk mengolah kebunnya. Karena kalau menggunakan media tanah, mereka pasti akan menambahkan kelengkapan lainnya untuk membuat tanah itu subur. Nah, kalau Kokopet itu adalah media tanam yang siap pakai gitu. Jadi bakal memudahkan konsumen. Untuk produk, tentu kami akan memberikan kualitas yang terbaik sebagai produsen pertama yang memproduksi Kokopet di Pulau Semulu. Sedangkan untuk harga, jelas kami akan menyesuaikan dengan harga tanah yang digunakan sebagai media tanam biasanya gitu. Untuk promosi, kami lebih memfokuskan promosi secara verbal atau promosi dari mulut ke mulut gitu. Jadi kami bisa mengetahui apa sih yang diinginkan oleh konsumen
Tapi kami juga akan mempromosikan Kokopet ini melalui media sosial. Semua platform akan kami gunakan sebagai media promosi. Nah, untuk pendistribusiannya, untuk sementara waktu ini jelas kami mendistribusikannya untuk lokal saja atau untuk Pulau Simulu, dan akan menyesuaikan jika melihat perkembangan pada atau peningkatan pada profitnya nanti. Untuk strategi pemasaran, pada awal ini jelas kami memproduksi atau menyediakan stok untuk kebutuhan promosi juga. Setelah itu akan melakukan pre-order, dan jika berkembang atau jalan atau profitnya juga meningkat, kami akan menyediakan ready stock gitu. Poin selanjutnya itu adalah analisis persaingan. Seperti yang saya jelaskan di awal-awal tadi, bahwasannya untuk wilayah Pulau Simelu belum ada pesaing lokal, belum ada pesaing yang memproduksi Kokopet ini. Jadi calon produsennya baru saya gitu. Kemudian poin selanjutnya atau poin terakhir yaitu program pemasaran. Jadi kami akan melakukan penjualan itu dengan metode direct selling atau penjualan secara langsung kepada konsumen. Mengapa kami memilih metode penjualan direct selling? Karena untuk merintis, kami juga harus mengetahui bagaimana sifat atau perilaku konsumen. Itu sebagai strategi kami untuk menyusun rencana peningkatan profit atau umur dari bisnis kami. Begitu. Baik, tibalah kita di penghujung presentasi, di mana semua poin-poin yang ada dalam proposal saya sudah saya paparkan pada PowerPoint ini, dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan penjelasan saya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih, semoga teman-teman mengalami hari-hari yang luar biasa. Dan ya, terima kasih dan mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam mengucapkan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.